Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget tapi sering dianggap rumit, yaitu sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Tapi tenang, di sini aku bakal ceritain dengan cara yang santai, runtut, dan gampang dipahami. So, stay tune. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia adalah perjalanan panjang yang penuh interaksi, budaya, dan perubahan. Islam tidak datang dengan peperangan, melainkan melalui hubungan damai yang berlangsung selama berabad-abad. Kehadirannya membawa pengaruh besar dalam pola hidup, pemerintahan, hingga tradisi masyarakat Nusantara. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, akrab dipanggil Ima. Saya dari kelas 10 I nomor absen 22. Awal mula kita akan membahas teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Persia. Kalau kita tarik cerita ke belakang, ada satu teori menarik yang bilang kalau Islam datang dari Persia. Teori ini menekankan bahwa Islam masuk sekitar abad ke-13 melalui hubungan dagang antara Persia dan Nusantara. Tradisi masyarakat tertentu di Indonesia, seperti tabut di Sumatera Barat, punya kemiripan kuat dengan tradisi Persia. Bahkan, beberapa gaya kaligrafi dan ajaran tasawuf yang berkembang di Nusantara menunjukkan jejak budaya Persia. Kemudian yang kedua ada teori India atau Gujarat. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Muslim Gujarat pada abad ke-13. Batu nisan di Samudra Pasai dan Gresik memiliki bentuk yang mirip dengan batu nisan Gujarat. Hubungan dagang yang kuat antara Nusantara dan India pada masa itu membuat proses penyebaran Islam semakin mudah terjadi. Yang ketiga, teori Arab. Selain itu, ada teori yang bilang Islam sudah datang ke Indonesia dari zaman super awal, dari Arab langsung. Teori Arab menyatakan bahwa Islam sudah masuk ke Nusantara sejak abad ke-7. Ini didukung catatan pedagang Arab yang menyebutkan adanya komunitas Muslim di pesisir Sumatera. Banyak peneliti percaya bahwa jalur perdagangan Arab Nusantara adalah salah satu pintu awal Islam di Indonesia. Nah, yang terakhir yang lebih unik lagi ada juga teori Cina. Banyak yang belum tahu nih, pada masa dinasti Ming, banyak pedagang dan pelaut Cina yang sudah memeluk Islam. Mereka datang ke Nusantara untuk berdagang dan bermukim. Beberapa tokoh penyebar Islam, menurut sebagian riwayat, juga memiliki darah Cina. Ini menunjukkan bahwa Cina turut berperan dalam perjalanan awal Islam di Nusantara. Selanjutnya kita akan membahas jalur masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada jalur perdagangan. Kalau ngomongin jalur perdagangan, ini tuh jalur yang paling dominan dan paling masuk akal banget. Pedagang Muslim dari berbagai wilayah seperti Arab, Persia, India, dan Cina sering singgah di pelabuhan Nusantara. Melalui interaksi dagang yang berlangsung secara terus-menerus, masyarakat setempat mulai mengenal Islam. Kejujuran dan etika para pedagang ini menjadi daya tarik tersendiri yang membuat masyarakat menerima ajaran Islam dengan lebih mudah. Yang kedua ada jalur pernikahan. Ketika para pedagang Muslim menikahi perempuan lokal, keluarga yang terbentuk kemudian mengikuti ajaran Islam. Dari sinilah Islam menyebar secara natural tanpa tekanan. Cara ini sangat efektif di banyak daerah pesisir. Yang ketiga adalah jalur kesenian. Para ulama, tertentu Wali Songo di Jawa, memanfaatkan kesenian sebagai media dakwah. Wayang kulit, gamelan, sastra, dan tradisi lokal digunakan untuk mengenalkan nilai-nilai Islam tanpa menghilangkan budaya asli masyarakat. Yang keempat, jalur pendidikan. Masjid, surau, munasah, dan pesantren didirikan sebagai pusat pembelajaran agama. Pendidikan Islam membuat ajaran ini dipahami secara lebih mendalam dan diwariskan secara turun-temurun. Yang kelima, jalur ajaran tasawuf. Para sufi menyebarkan Islam dengan pendekatan spiritual yang damai, lembut, dan mudah diterima oleh masyarakat yang sudah punya tradisi lokal kuat. Pendekatan ini sangat efektif terutama di wilayah Aceh dan Jawa. Nah, dan yang terakhir adalah jalur politik.
Kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak, dan Aceh menggunakan Islam sebagai dasar pemerintahan, sehingga rakyat mereka mengikuti ajaran Islam sebagai bagian dari kehidupan sosial. Nah, yang terakhir kita akan membahas tokoh-tokoh penyebar Islam di Indonesia. Yang pertama, Sultan Malik Al-Saleh. Beliau menjadikan Pasai sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan Islam pertama di Nusantara. Kepemimpinannya membuat Islam tumbuh cepat di pesisir Sumatera. Yang kedua, Sultan Malik Al-Saleh Zahid. Ia memperluas hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara Islam lain, sehingga pengaruh Islam di Nusantara semakin kuat. Yang ketiga, Sultan Alauddin Riyayat Shah. Karena Malaka sering disinggahi pedagang dari berbagai negara, Islam menyebar dengan sangat cepat dari pelabuhan ini ke berbagai wilayah Nusantara. Yang keempat, Sultan Alauddin dari Goa Talo. Sultan Alauddin membantu memperluas dakwah Islam ke bagian timur Nusantara melalui perannya sebagai pemimpin Goa Talo. Yang kelima, Sultan Zainal Abidin. Setelah kembali ke Maluku, ia memperkenalkan sistem pemerintahan dan pendidikan Islam yang membuat wilayah ini semakin maju. Yang keenam, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ia menulis banyak kitab yang dipakai di pesantren Indonesia hingga sekarang. Pengaruhnya sangat besar dalam dunia pendidikan Islam. Yang ketujuh, Syekh Hamzah Mansuri. Melalui karya sastra dan ajaran tasawufnya, Islam menyebar dengan pendekatan estetis dan spiritual yang sangat mendalam. Yang terakhir, Wali Songo. Mereka adalah 9 wali yang menyebarkan Islam di Jawa dengan memadukan dakwah dan budaya lokal. Pendekatan mereka sangat efektif dan meninggalkan pengaruh besar sampai sekarang. Jadi teman-teman, dari semua teori dan jalur yang kita bahas tadi, bisa kita lihat bahwa Islam masuk ke Indonesia bukan dalam satu gelombang saja, melainkan melalui proses panjang dan damai. Perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian, hingga para tokoh besar seperti Wali Songo dan para sultan berperan penting dalam membentuk wajah Islam Nusantara yang kita kenal hari ini, lembut, ramah, dan penuh budaya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.